bahwa mereka yang mengevaluasi negatif presiden itu disebabkan oleh evaluasi terhadap kondisi yang ada. Dan kalau kita lihat di dalam real politik atau keadaan ekonomi kita, memang dalam 9 bulan terakhir ada banyak sekali persoalan, terutama tadi dipicu oleh ketegangan di Timur Tengah. Dan kita tahu bahwa sebelumnya juga Presiden Prabowo Subianto itu ikut di dalam apa yang disebut sebagai BOP. Kembali bersama kami di NTV Dialog Prime, pemirsa. Saiful Mujani Research and Consulting SMRC merilis hasil survei kepuasan publik pada kinerja pemerintah. Hasilnya dari 749 responden yang dipilih acak dan diwawancarai secara langsung melalui saluran pesawat telepon, 46,9% diantaranya menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintah. Artinya tingkat kepuasan publik turun dari 81,2% atau sebanyak 30,1%. Menurut para responden yang disurvei pada 5-19 Juli 2026, kepercayaan menurun berdasarkan faktor ekonomi, politik, dan penegakan hukum di tanah air dalam beberapa bulan terakhir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari mengatakan pemerintah merespons hasil survei SMRC dengan terus mengevaluasi berbagai aspek penyelenggaraan pemerintah dan menganggap survei opini publik sebagai salah satu bahan masukan dalam pengambilan kebijakan. Hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting memicu diskusi hangat. Angka kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto turun dari 81,2% jadi 51,1%. Sebuah koreksi cukup tajam sejak akhir 2025 dan penurunan ini disebut-sebut berkaitan erat dengan potret persepsi masyarakat di sektor ekonomi, politik hingga penegakan hukum. Bagaimana ini bisa terjadi? Kita akan bahas bersama para narasumber yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom sore hari ini, pemirsa. Ada peneliti senior SMRC, Saidiman Ahmad, dan juga tersambung dengan tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah atau BAKOM, Hariko Satria. Kita sapa, selamat sore Bang Saidiman, Pak Hariko. Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung di NTV Prime. Pertama-tama saya ingin ke Bang Saidiman Ahmad ini mengenai hasil survei SMRC terbaru ya. Sebelum krisis geopolitik Timur Tengah, sekitar 80% warga merasa puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto. Namun dari hasil survei terbaru mengalami penurunan yang sangat signifikan. Faktor apa sih yang paling dominan berpengaruh terhadap penurunan hasil survei ini, Bang Saidiman? Iya, betul sekali. Kita ada survei terakhir itu 5-19 Juli 2026 dan kita melihat bahwa tingkat kepuasan publik kepada kinerja presiden atau juga biasa dikenal dengan approval rating itu menjadi 51,1%. 9 bulan sebelumnya atau sekitar 1 tahun setelah pemerintahan Pak Prabowo Subianto itu angkanya 81,2%. Jadi ada penurunan sekitar 30%. Dan kalau ditanya apa faktor utamanya di dalam survei ini, kita menemukan bahwa faktor utamanya adalah evaluasi publik terhadap beberapa kondisi makro, yang terutama adalah kondisi ekonomi, kemudian kondisi politik, dan kondisi penegakan hukum. Kita lihat misalnya dalam evaluasi publik soal kondisi ekonomi nasional, mereka yang menyatakan kondisi ekonomi nasional sekarang baik atau sangat baik, itu 15,7%. 9 bulan sebelumnya itu 40%. Jadi penurunannya relatif paralel ya dengan approval rating Presiden Prabowo Subianto. Hal yang sama juga terjadi pada evaluasi publik mengenai kondisi politik dari 35,8% menjadi 13,5%. Juga evaluasi publik mengenai kondisi penegakan hukum juga turun dari 42,5% menjadi 26,4%. Nah, sebetulnya apa yang ditemukan oleh survei SMRC ini hanya mengkonfirmasi teori yang sangat mapan ya di dalam perilaku politik yang disebut sebagai economic voting, bahwa evaluasi publik terhadap kinerja pemerintah bahkan elektabilitas presiden yang masih mungkin maju sebagai calon presiden itu sangat ditentukan oleh evaluasi publik terhadap terutama kondisi ekonomi, baik kondisi ekonomi nasional
maupun ekonomi rumah tangga. Jadi itu yang Oke. terjadi. Tadi perbandingannya seperti apa Bang Saidiman? Faktor ekonomi nomor pertama yang paling atas ya. Kemudian diikuti oleh apa nih? Persepsi penegakan hukum atau dinamika politik? Perbandingannya seperti apa? Ya, jadi kita menemukan ketiga hal itu punya korelasi yang signifikan dengan evaluasi publik terhadap kinerja pemerintah. Jadi karena ketiga-tiganya turun, maka evaluasi publik terhadap kinerja Presiden Prabowo sebagai kepala negara, sebagai presiden itu juga mengalami penurunan. Jadi Hmm. kita melihat ada hubungan yang signifikan di sana bahwa mereka yang mengevaluasi negatif presiden itu disebabkan oleh evaluasi terhadap kondisi yang ada. Dan kalau kita lihat di dalam real politik atau keadaan ekonomi kita, memang dalam 9 bulan terakhir ada banyak sekali persoalan, terutama tadi dipicu oleh ketegangan di Timur Tengah. Hmm. Dan kita tahu bahwa sebelumnya juga Presiden Prabowo Subianto itu ikut di dalam apa yang disebut sebagai BOP, yang kemudian aliansinya Israel dan Amerika Serikat menyerang Iran. Dan sementara apa yang dilakukan oleh Iran dan atau yang dilakukan oleh Israel dan Iran ini di dalam studi yang kami lakukan itu sangat tidak populer di Indonesia, dan di sana Presiden Prabowo Subianto memberi dukungan. Yang kemudian setelah itu ada imbas pada kondisi ekonomi secara Hmm. global dan juga masuk ke Indonesia, terutama pada peningkatan harga energi, harga minyak dan seterusnya. Walaupun di Indonesia tidak dinaikkan BBM bersubsidi, tetapi kenaikan Pertamax itu juga sedikit banyak menimbulkan gejolak ekonomi di Indonesia. Jadi ada pengaruhnya ke sana. Kemudian kita lihat bukan hanya faktor ekonomi, tetapi kita juga lihat faktor politik, misalnya bahwa di Indonesia saat ini terjadi kebuntuan politik di mana hampir tidak ada check and balances dari kekuatan politik yang cukup dominan dan formal dari partai politik yang mencoba melakukan kritik atau melakukan evaluasi terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah. Dari sisi penegakan hukum juga di dalam 9 bulan terakhir kita banyak menyaksikan hal-hal yang juga problematik, ada penyiraman air keras kepada aktivis, ada ancaman terhadap sejumlah akademisi yang kritis, ada persoalan korupsi di program utama pemerintah, MBG, kemudian ada persoalan yang baru-baru terakhir Jampitsus. Jadi keseluruhan hal itu saya kira yang kemudian menimbulkan sentimen negatif di kalangan masyarakat itu meningkat terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan. Oke, Pak Hariko, seperti apa pemerintah menyikapi temuan SMRC terbaru ini, melihat hasil survei ini sebagai alarmkah atau bagaimana? Baik, terima kasih Mbak Naila. Pemerintah sangat terbuka ya dengan kritik, saran, dan penelitian dari semua saudara-saudara kita sesuai dengan bidangnya masing-masing. Termasuk survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting ini. Prinsip Presiden Prabowo sangat jelas bahwasanya kritik itu menyelamatkan kita. Jadi kritik itu menyehatkan. Yang dilarang oleh semua agama itu adalah fitnah. Oleh karena itu, Presiden terus mengajak kita bersama-sama menjaga persatuan bangsa kita ini. Kami sangat menghormati Bapak Saiful Mujani dan Saiful Mujani and Research Consulting. Meskipun sebelumnya Bapak Saiful Mujani ini pernah mengajak masyarakat untuk menjatuhkan Presiden Prabowo. Jadi kami sangat menghormati beliau meskipun beliau pernah melakukan ajakan itu. Yang kita ingat waktu itu beliau mengatakan, bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo. Kemudian Saiful Mujani ini juga mengatakan cara menjatuhkan Prabowo bukan dengan cara yang formal seperti impeachment, karena cara seperti itu tidak akan berjalan. Jadi ada istilahnya unzur maqola wala tanzur maqola. Meskipun seperti itu, kami tetap menghormati, termasuk
ketika hari ini Bapak Saiful Mujani mengatakan sumber masalahnya adalah Prabowo. Oleh karena itu perlu kami sampaikan bahwasanya kalau setelah hasil survei ini kemudian kami telah menerimanya dengan baik, kami pelajari, kemudian toh setelah itu juga ada tuduhan bahwasanya sumber masalahnya adalah Prabowo sebagaimana diberitakan oleh sebuah media. Oleh karena itu kami juga perlu menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sudah menjalankan amanah ini selama 21 bulan. Dan belum pernah selama ini pemimpin mengatakan masalah-masalah yang jarang terungkap. Misalnya, Presiden mengungkapkan ada 15.000 triliun lebih kehilangan kerugian negara akibat kecurangan ekspor selama 34 tahun. Apakah karena ini Pak Prabowo disebut sebagai sumber masalah? Tentu tidak. Sebelum Pak Prabowo menjadi presiden, lebih dari 40% ruangan kelas kita itu mengalami rusak sedang, ringan, dan berat. Kemudian di tahun 2025, 16.167 sekolah sudah selesai diperbaiki. Kemudian di tahun 2026 ini 71.000 lebih, bahkan ditargetkan sampai 90.000 akan dilakukan perbaikan sekolah. Inilah revitalisasi sekolah yang terbesar di era reformasi. Apakah karena ini Pak Prabowo disebut sebagai sumber masalah? Kemudian program-program lain untuk masyarakat belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Ada pemeriksaan kesehatan preventif yang jumlah penerima manfaatnya hampir lebih dari 100 juta sekarang. Dari sisi ekonomi, bahkan Presiden itu sekarang dari 1077 BUMN, sekarang 250 BUMN sudah dihilangkan dan tidak beroperasi lagi. Pak Hariko, kemudian izin ini saya perlu potong. kami sampaikan sedikit lagi. Ya, silakan. Kemudian sebelumnya belum pernah ditanggapi atau direspon terkait dengan lahan. Sekarang 5,8 juta lahan sudah kembali kepada negara kita. Kemudian tambang-tambang ilegal juga sudah banyak yang diusut. Kalau dilihat dari sisi global, kalau kita melihat posisi negara kita ini dalam berbagai konflik yang terjadi, itu presiden maupun menteri luar negeri maupun kita bersama memainkan peran dengan tujuan utamanya adalah melindungi seluruh masyarakat Indonesia yang terlebih dahulu. Sehingga kita tidak menaikkan harga BBM, kemarin juga harga Pertamax pun juga sudah turun. Baik. Jadi sekali lagi mari kita sama-sama objektif. Kami menghormati semua hasil kajian, tetapi tentunya bukan kami saja yang menyampaikan, tetapi juga ada pendapat-pendapat dari masyarakat di media sosial terhadap apa yang sudah dilakukan. Secara umum kalau kita lihat memang fundamental ekonomi kita ini kan bagus, pertumbuhan ekonomi bagus, cadangan devisa bagus, bahkan salah satu yang terbaik di dunia. Kemudian inflasi kita juga stabil di sekitar 3%. Jadi Pak Hariko, sekali lagi izin saya tegaskan Pak Hariko, kita kembali lagi ke hasil survei SMRC. Jika memang pemerintah sudah menjalankan fungsi-fungsinya tadi ya di bidang ekonomi, politik, dan penegakan hukum, mengapa berbanding terbalik dengan persepsi publik? Karena kan ini survei ya berdasarkan juga kacamata publik. Ya, dalam terkait dengan program makan bergizi gratis seperti yang disampaikan oleh senior saya, Bung Saidiman tadi, pemberantasan korupsi dalam program makan bergizi gratis itu justru menunjukkan kalau sistem kita sedang berjalan. Ya, sudah 7 orang yang menjadi tersangka,
261 orang dipecat, 9 orang ASN lagi terancam dipecat, kemudian 9 orang ASN terancam dipecat dari 48 ASN yang sedang diproses. Kemudian 883 dapur ditutup secara permanen. Jadi tidak ada lagi sekarang yang kebal aturan, apakah dia TNI, apakah dia Polri, apakah dia jaksa, apakah dia orang partai, makan ini urusan yang suci. Jadi betul-betul siapapun yang melanggar akan diproses. Kita memang harus belajar dari berbagai negara maju ya. Kasus yang serupa juga banyak terjadi di negara maju terkait dengan korupsi. Misalnya di Korea Selatan itu MBG-nya mulai tahun 2011, 2015 terjadi korupsi. Tetapi bukan programnya yang dihentikan, tetapi korupsinya yang dibasmi. Dan di negara-negara maju program ini rata-rata sudah berjalan 70 tahun. Makanya perlu kami tegaskan di Nusantara TV ini, mengapa negara-negara maju itu menjalankan program makan di sekolah? Karena, ini penting sekali alasannya, karena mereka memahami bahwa uang yang mereka keluarkan untuk memberikan gizi untuk anak sekolah itu relatif kecil dibandingkan dengan lonjakan biaya besar yang akan mereka tanggung di masa depan apabila anak-anak ini mudah sakit, kemudian tidak produktif, bahkan obesitas, cuci darah, dan lain sebagainya. Baik, mohon maaf Pak Hariko, izin saya potong. Karena kita akan jeda azan maghrib, Pak Hariko, sesaat lagi ya, tenaga ahli utama Bakom dan juga Bang Saidiman Ahmad, peneliti SMRC. Pemirsa, kami masih akan kembali untuk Anda seusai jeda azan maghrib berikut ini.